Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan bagaimana berdoa itu adalah sebagai salah satu respon kita kepada Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan, judulnya jadi responnya. Kita mau baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 5 sampai 7. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ini cerita tentang perumpamaan orang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Jadi saudara, kalau namanya menunggu, pasti itu membutuhkan waktu yang banyak, dan disitulah terjadi hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan, yaitu mengantuk. Kalau kemarin Pak Oscar bagikan berdoa itu diminta untuk bersungguh-sungguh, nah saya sekarang akan coba membagikan respon kita gimana sih kalau diajak Roh Kudus untuk berdoa. Jadi saudaraku, perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menggambarkan bahwa di gereja Tuhan itu ada 2 tipe manusia. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Tindak tanduk hidupnya adalah respon dia atas orang yang mengajak hadir dalam pesta pernikahan itu. Dan kita pagi ini boleh melihat siapakah kita. Bagaimanakah kita dalam merespon ajakan Roh Kudus dalam hidup ini? Salah satunya adalah berdoa pagi ini. Tidak semua jemaat ya, kalau kita lihat mau merespon apik atas ajakan berdoa bersama di pagi ini, setiap pagi. Di hal yang lain, di hari Rabu malam ada juga ajakan doa mobilisasi untuk mendoakan, salah satunya berdoa bagi Indonesia. Tidak semua jemaat atau pekerja meresponi baik ajakan ini. Masih sedikit yang mengikutinya menurut saya. Ajakan bagi kaum muda untuk mengikuti midweek, tetapi saya melihat juga dari tayangan masih sedikit yang merespon. Mereka tidak mengikuti program ini dengan banyak alasan tentunya. Bagaimanakah si gadis bodoh dan si gadis bijak dalam merespon ajakan untuk mempersiapkan kedatangan mempelai pria itu? Si bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak di cerita ini, di perumpamaan ini. Si gadis bijak membawa pelita dan juga menyiapkan minyaknya. Perbedaannya itu ya. Gadis-gadis itu tidak tahu kapan tepatnya kedatangan mempelai ke pesta pernikahannya. Jadi pada waktu mempelai pria datang, api itu harus tetap menyala, dan oleh karenanya dibutuhkan minyak itu ada. Tetapi karena datangnya kelamaan, mereka ngantuk dan tertidur. Tadi duga-duga mempelai pria datang mendadak sehingga mereka bangun. Karena waktu tunggu berjalan terus, api itu tidak bisa menyala terus bila tidak ada minyaknya tentunya. Gadis bodoh menjadi kelimpungan karena tak punya minyak ekstra, dan dia tidak bisa meminta kepada gadis yang mempunyai minyak. Gadis bijak, apinya tetap menyala karena dia membawa minyak. Orang yang merespon akan selalu mempersiapkan segalanya dengan baik. Si gadis bijak mau repot untuk diberi beban membawa minyak. Si gadis bodoh tidak mau repot.
Bagaimana dengan kita? Apakah penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali kita mau direpotkan membawa minyak dalam bentuk misalnya berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap harinya? Menyiapkan minyak itu pekerjaan sangat pribadi yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain bagi kita, karena dia juga harus menyiapkannya. Ajakan Tuhan untuk berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Tetapi kita yang harus melakukannya sendiri. Hubungan dengan Tuhan itu sifatnya pribadi. Jadikanlah berdoa pagi ini sebagai respon pribadi kita kepada Roh Kudus, sebagai minyak yang harus selalu ada, karena Kristus tidak tahu kapan Dia datang. Mari saudaraku, kita berdoa dengan sepenuh hati, dengan ketulusan kepada Tuhan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang bergumul dengan banyak perkara, salah satunya dengan ibunya yang harus mendapatkan plasma untuk boleh mendapat pertolongan dalam sakit COVID yang dialami, dan banyak lagi. Ada teman kita, Bapak Freddy, dengan ayahnya terpapar COVID di Kalimantan. Mari kita doakan. Mari kita berdoa.